Tiba-tiba dibantah oleh Mas Heri yang keilmuannya masih rendah, yang keilmuannya masih belum mumpuni, yang baru belajar agama, itu juga dari Google, itu juga dari terjemah. Mulia dengan Islam. Islam yang mana? Islam pecah jadi 73. Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Islam yang mana kalian? Kita mulia. Sebentar Mas Heri. Alangkah baiknya jika antum jangan dulu berbicara tentang agama. Karena kalau mau berbicara tentang agama itu tidak cukup kalau hanya mengandalkan terjemah saja. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan Google saja. Perlu dikaji lebih dalam lagi, perlu dikaji lebih luas lagi, perlu dipelajari lebih luas lagi. Jadi sekali lagi kami mohon kepada Mas Heri dengan sangat sebagai pendekar Wahabi, antum jangan dulu berbicara tentang agama. Karena keilmuan antum itu masih belum layak. Keilmuan antum itu masih belum mumpuni. Ilmu antum itu masih rendah. Gak perlu merendahkan saya. Kasihan banyak netizen awam yang menyimak video antum nanti ikut tersesat juga. Karena statement-statement yang antum sampaikan ngaco semua, ngawur semua. Mudah-mudahan Mas Heri bisa melihat video ini dan mudah-mudahan beliau bisa sadar bahwa beliau masih belum layak untuk berbicara tentang agama sehingga beliau bisa berhenti untuk membuat video-video seperti ini. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas video Mas Heri Pras yang membantah terhadap video yang diposting oleh Gus Ajir Ubaidillah yang ini. Bagaimana jika cara kita berislam keliru? Bagaimana jika apa yang kita lihat sebagai kebaikan ternyata keburukan? Bagaimana jika fanatisme golongan membatasi luasnya ilmu dan wawasan? Bagaimana jika pendakwah kita selama ini Menyembunyikan hal penting. Yang seharusnya kita ketahui. Bagaimana jika persatuan diawali dengan introspeksi dan kerendahan Ya. hati? Kita mulia bukan dengan hari ini dan itu. Kita mulia bukan dengan formasi ini dan itu. Kita mulia dengan keluasan ilmu, mulia dengan Islam. Nah teman-teman, isi video yang barusan Gus Ajir Ubaidillah itu benar menurut kami, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang mulia itu dengan Islam. Sebagaimana kata Nabi, al-Islamu ya'lu wala yu'ala alaih. Islam itu mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada Islam. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan diterima kata Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi, kalau misalkan ada orang yang berbuat baik, dia rajin sedekah, rajin membantu orang, rajin nyumbang untuk pembangunan pondok pesantren, untuk masjid, madrasah, majelis ta'lim, segala macam, tapi dia tidak Islam, maka amal kebaikannya itu tidak akan diterima. Kenapa? Tidak Islam. Makanya ketika ada orang yang bertanya, lebih baik mana? Orang kafir yang rajin sedekah atau orang Islam yang pelit? Maka jawabannya orang Islam yang pelit. Itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan Islamnya pun dia sudah mendapatkan nugraha terbesar. Mohon maaf banget kalau kalimat saya kurang tepat. Paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu sangat mensupport, sangat mendukung terhadap baginda Nabi SAW untuk berdakwah. Tapi apakah Abu Thalib itu selamat? Apakah Abu Thalib itu masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena beliau tidak masuk Islam. Dari sini kita tahu bahwa seseorang bisa mulia, seseorang bisa selamat dengan agama Islam. Nah, jadi teman-teman, isi video yang diposting oleh Gus Ajir Ubaidillah itu
benar sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dibantah oleh Mas Heri yang baru belajar ilmu agama, itu pun juga dari Google, itu pun juga dari terjemah, tanpa guru, tanpa pembimbing, maka akhirnya ya seperti ini, ngawur. Dan secara tidak langsung Mas Heri sudah membelakangi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengedepankan akal dan hawa nafsunya. Gak perlu merendahkan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh. Ngawur. Astagfirullahaladzim. Baru belajar agama 3 tahun terakhir ini, itu juga dari Google, itu juga dari terjemah. Udah sok berilmu, udah merasa ilmunya paling tinggi, menghakimi kepada ustadz yang nyantrennya puluhan tahun. Jangankan kepada ustadz, imam madhab pun dihakimi. Astagfirullahaladzim. Gak perlu merendahkan saya. Mulia dengan Islam. Islam yang mana? Islam pecah jadi 73. Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Islam yang mana kalian? Kita mulia ini bukan dengan manhaj. Ya, Islam yang mana? Ya Islam yang ini. Karena Islam itu cuma satu, Mas Heri. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah itu adalah satu, agama Islam, bukan agama yang lain. Kalimatnya juga, redaksinya juga Islam. Inna dina indallahil Islam. Satu Islam, bukan dua Islam. Kalau dua Islam berarti redaksinya jadi Islamani. Kalau banyak Islam, apalagi sampai 73 yang dimaksud oleh Mas Heri tadi, berarti kalimatnya Islamuna, bukan inna dina indallahil Islam, tapi inna dina indallahil Islamuna. Makanya ngaji biar tahu, Mas Heri. Jadi teman-teman, yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpecah belah menjadi 73 golongan itu bukan agama Islamnya, tapi umatnya. Makanya setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut dengan riwayat yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda, tapi pas kalimat itunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan redaksi ummati, bukan kalimat Islam, bukan. Artinya apa? Ya, yang terpecah belah menjadi 73 golongan itu bukan Islamnya, tapi umatnya. Kalau yang terpecah belah itu adalah Islamnya, bukan umatnya, berarti maaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingkari terhadap firman Allah. Sementara kata Allah, Inna dina indallahil Islam. Satu Islam, bukan dua Islam, bukan tiga Islam, apalagi lebih banyak lagi. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam terbagi menjadi 73 golongan. Berarti mohon maaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingkari terhadap firman Allah. Makanya yang dimaksud dengan hadis tersebut itu bukan agama Islamnya yang terpecah belah itu, tapi umatnya. Bisa dipahami, Mas Heri? Mulia dengan manhaj. Seseorang mulia dengan manhajnya. Mohon maaf, Mas Heri, yang dimaksud manhaj oleh antum itu manhaj yang ini bukan? Arab Saudi bukanlah dalil untuk membenarkan sebuah amalan. Menjadikan satu orang fasik yang beramal menyimpang dengan sebuah patokan. Atau manhaj yang ini? Atau manhaj yang ini? Salah lihat. Ini bukan editan. Yang katanya penjaga dua tanah suci Malu, justru memuliakan penjajah Al-Aqsa. Atau manhaj yang ini? Ana majnun, ana majnun, ana majnun, ana majnun, ana majnun, ana majnun. Atau manhaj yang ini? Astagfirullahaladzim. Bener-bener malu.
Atau manhaj yang ini? Sesederhana inikah cara beragama Islam yang bermanhaj salaf? Islam itu mudah, tak perlu capek-capek ngedit dan mendelet. Atau manhaj yang ini? Mulia dengan manhaj. Manhaj yang mana, Bapak? Dari tadi saya lihat videonya joget-joget semua. Itu Wahabi Salafi semua tuh. Apakah kemuliaan didapatkan dengan joget-joget? Astagfirullahaladzim. Beginilah teman-teman, kalau misalkan seseorang mau membelakangi terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udah jelas-jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa seseorang mulia itu dengan agama Islam, bukan dengan yang lain, bukan dengan manhaj. Karena hadis yang disampaikan oleh Harry Pras itu bukan hadis manhaj, bukan. Apakah ada kalimat manhajnya di sana? Tidak. Harry Pras mau membantah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya gini jadinya ngawur. Nah, jadi Harry Pras ini teman-teman mau mengangkat, mau menumbuhkan satu kelompok dengan slogan dakwah sunnah atau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia mau membuang Islamnya. Ya nggak bisa. Nggak bisa Mas Heri. Karena semuanya terlahir dari Islam. Al-Quran terlahir dari Islam, hadis juga terlahir dari Islam. Tanpa Islam semuanya tidak akan lahir. Al-Quran tidak akan ada, hadis tidak akan ada kalau tidak ada Islam. Harry Pras mau membangun satu kelompok dengan slogan dakwah sunnah atau kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Islamnya mau dibuang. Ngaco kamu. Astagfirullahaladzim. Nah begini teman-teman, inilah gambaran. Kalau misalkan agama Islam itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak berilmu, ya begini jadinya, ngawur. Jadi seakan-akan Islam itu tak bernilai. Seakan-akan Islam itu nilainya rendah karena disampaikan oleh orang-orang yang rendah macam Harry Pras ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun yang benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mereka lah yang simpel teman-teman, sederhana dalam beragamanya. Benar sekali teman-teman. Manhaj yang paling simpel dalam beragama itu adalah manhaj Wahabi. Tidak ada lagi manhaj yang lain yang paling simpel dalam menjalankan agamanya. Saking simpelnya, rukun wudhu aja diringkas jadi 2. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayamum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking simpelnya, syarat sholat aja disatuin dengan rukun sholat. Wudhu, syarat sholat, dimasukin ke rukun sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Makanya manhaj paling simpel dalam menjalankan keagamaan itu adalah manhaj Wahabi. Simpel tapi ngawur. Antum tinggal pilih nih, mau simpel ngawur, mau yang dianggapnya ribet tapi sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum tinggal pilih sendiri. Saya yakin orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu pasti dia tidak akan salah memilih manhaj. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.